Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati untuk menyembah Dia. Oh, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan akan ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan akan ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan akan ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di hidupku, Tuhan. Kau pegangan hidupku, Kau kekuatan di jalanku, Kau perlindungan, menara yang teguh, kota bentengku. Ku tak
akan goyang, sebab Engkaulah sukacitaku, sumber kekuatan dan pertolonganku. Bagimu Allahku yang hidup, berkehendaklah di dalam hidupku. Terima kasih, sungguh Engkaulah kekuatanku Tuhan, sumber segala sumber kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berserah. Terima kasih, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami mengerti lebih lagi akan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah otoritas kuat kuasa-Mu penuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saya percaya semua dalam penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang pergumulan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Nah, berbicara pada pagi yang indah ini, bagaimana kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai saudara-saudara seiman. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita sesama jemaat, sesama komunitas kita membangun, menguatkan satu dengan yang lain sehingga kita terbangun kerohanian kita. Kita harus bekerja sama di setiap hari, di setiap waktu, di saat kondisi apapun. Karena kita harus membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita belajar dari firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 1 dan 2. Dan orang yang lemah dalam iman, perhatikanlah, janganlah kamu menghakimi, tetapi hendaklah kamu menjadi penolong bagi orang-orang yang lemah. Nah, tujuan ayat ini untuk mengajarkan kita tentang pentingnya kita bisa menerima. Kita menerima nasihat dari kakak rohani kita atau bapak gembala kita untuk kemajuan kita dalam pelayanan atau dalam hal yang lain. Dan kita juga harus mendukung saudara-saudari kita yang seiman ketika sedang terjadi pergumulan atau sakit atau dalam hal apa, kita saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain, kita berkomunikasi. Jadi kita membangun iman satu dengan yang lain, bukan menghakimi atau menolak mereka, tetapi mari kita menegur dengan baik ketika terjadi kesalahpahaman, ketika terjadi tidak sevisi atau bagaimana kita memperbaiki lagi agar kita bisa bersatu, bisa menopang satu dengan yang lain, sehingga di situ kita kuat dan kita memuliakan nama Tuhan dan kita maju bersama di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering memiliki perbedaan dalam pendapat atau dalam pandangan sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita percaya sebagai anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk menerima dan mendukung setiap visi misi, misalnya di gereja kita di 2000 jiwa, maka kita harus membangun dari kita sendiri dulu, dari gereja kita sendiri dulu. Kita saling menyapa, kita saling mendukung, kita saling sharing, kita saling mendoakan, kita saling mensupport satu dengan yang lain, apapun itu. Nah, sehingga kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik atau kita tidak menghakimi, tetapi menegur dengan kasih, baik di dalam pelayanan atau kita berdiskusi bersama dengan untuk memajukan iman kita, sehingga kita terbangun, sehingga kita menjadi
jemaat yang tumbuh yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika satu gereja jemaatnya kompak, saling mendukung satu dengan yang lain, maka saya percaya 2000 jiwa akan tergenapi. Nah, mari kita menerima dan mendukung dalam keadaan kita mungkin lemah, atau teman kita lemah, atau saudara-saudara seiman kita lemah, dan juga kita menjadi penolong setiap orang yang sedang lemah dalam imannya, atau kita mendoakan satu dengan yang lain setiap hari. Kita doakan, khususnya kita doakan juga gembala kita agar mendapatkan hikmat sehingga bisa membalakan kita dengan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kemudian kita juga harus bisa membangun hubungan yang positif, dengan mendukung satu dengan yang lain, ya, baik itu di dalam usahanya kita membangun hal-hal yang positif, kemudian kita bisa berjalan dengan baik kegiatan di luar apapun itu, sehingga kita memiliki prinsip satu tubuh di dalam Kristus Tuhan. Jadi semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin kita bertumbuh bersama, kita maju bersama di dalam iman. Seperti Paulus mengajarkan, kita memperhatikan, kita menjadi penolong untuk orang-orang yang lemah iman. Mungkin dalam hal ini kadang kita juga lagi imannya tergoyahkan, maka kita harus berdiskusi dengan satu iman sehingga kita menerima makanan rohani, menguatkan kita. Harus memiliki hati yang lembut dan sabar, serta bersedia membantu satu dengan yang lain. Mungkin dalam hal ini kita bisa mendoakan ya satu dengan yang lain, sehingga saudara kita yang sedang lemah dikuatkan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan damai sejahtera untuk menjalani atau bisa melampaui apa yang sedang menjadi pergumulannya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Saya percaya dan saya berharap semakin hari semakin kita dikuatkan di dalam iman kita, sehingga kita bisa bersama-sama dengan baik. Marilah kita menjadi komunitas yang menerima dan mendukung satu sama yang lain, ya. Kita dengan demikian kita dapat membangun tubuh Kristus yang kuat dan bersatu, serta memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.